Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati dosen bagian kemahasiswaan Bapak Purnomo Eskepners Mkep. Yang saya hormati dosen bagian kemahasiswaan Bapak Rio Ardi Irwansyah Eskepners Mkep. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Presiden serta seluruh anggota DPM dan BEM masa bakti 2021-2022. Syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah untuk melaksanakan acara monitoring evaluasi program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung tahun 2021-2022. Berikut akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes. Ketiga, sambutan dari Ketua Pelaksana. Keempat, sambutan dosen kemahasiswaan. Kelima, presentasi program kerja Menteri BEM tahun 2021-2022. Yang keenam, sesi tanya jawab. 7, doa, dan penutup. Untuk kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes.
Selanjutnya memasuki acara yang dari Ketua Pelaksana ke Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua 3, Ibu Suciati Eskepnes MKep, Dosen Bagian Kemahasiswaan, Bapak Purnomo Eskepnes MKep, Dosen Bagian Kemahasiswaan, Bapak Rio Adi Irwansyah Eskepnes MKep, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, Saudari Alvina Damayanti, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Saudara Ayang William Hariwibowo, seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa masa bakti 2021-2022. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari dosen bagian kemahasiswaan serta seluruh tamu undangan yang telah bersedia hadir untuk menyempatkan waktu pada hari ini. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Pelaksana untuk menyampaikan beberapa kata dalam pembukaan acara hari ini. Acara yang diselenggarakan hari ini yaitu acara monitor evaluasi Badan Eksekutif Mahasiswa 2022, di mana Badan Eksekutif Mahasiswa akan melaporkan program kerja tahunan apa saja yang sudah terselenggara maupun yang belum terselenggara untuk laporan akhir masa jabatan Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2021-2022. Saya harap acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Mungkin untuk mempersingkat waktu, itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila acara hari ini banyak kendala, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dosen kemahasiswaan kepada Bapak Purnomo Eskepners MKep waktu digunakan. Sebelumnya saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Wakil Ketua 3, Ibu Suciati Eskepnes MKep yang pada hari ini tidak bisa hadir ya, dan diwakilkan oleh saya ya, dan terima kasih juga kepada Pak Rio dan seluruh rekan-rekan baik BEM dan DPM yang pada hari ini melaksanakan monitor dan evaluasi program kerja baik baik untuk BEM ya. Jadi saya harapkan untuk beberapa agenda hari ini yang dimana nanti mahasiswa bisa memberikan masukan atau arahan untuk BEM atau DPM yang akan memasuki masa bakti tahun ini ya, yang tahun ini masa baktinya akan berakhir, jadi akan disongsong kembali oleh BEM atau DPM yang baru. Jadi nanti program-program kerja apa saja yang sudah terlaksana dan program-program kerja nanti yang belum terlaksana silakan nanti untuk disampaikan dan nanti kami sebagai tim dari kemahasiswaan akan memberikan beberapa masukan serta arahan ke depannya agar nanti organisasi mahasiswa di Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian beberapa hal yang kemarin belum terlaksana
untuk ke depan bisa terlaksana dengan baik dan bisa menunjang dari eh, organisasi mahasiswa Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung yang sudah berjalan tiap tahun ya. Jadi nanti diharapkan memberikan sebuah kontribusi yang baik kepada Stikes dan juga rekan-rekan mahasiswa yang lain, baik yang duduk di DPM, kemudian di BEM, dan juga di UKM-UKM yang bisa diisi oleh mahasiswa. Ya, mungkin itu dari saya. Silakan untuk acara hari ini dilaksanakan sebagai evaluasi dari kegiatan BEM ataupun DPM yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih untuk Pak Rio yang sudah menghandle acara hari ini ya. Meskipun ada beberapa hal yang masih kurang sempurna, tapi saya kira ini sudah cukup bagus ya, bisa terlaksana pada malam hari ini. Saya kira untuk mempersingkat waktu biar segera terlaksana, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan acara pada hari ini. Silakan membawa acara. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Purnomo Eskepnus Mkep. Selanjutnya memasuki acara yang keempat, yaitu presentasi program kerja Menteri BEM tahun 2021-2022. Untuk presentasi yang pertama, presentasi materi dari Menteri Agama kepada perwakilan Menteri, waktu dan tempat disilakan. Bisa share screen atau belum? Co-host silahkan dibantu untuk share screen mungkin. Saudara Diah, bisa disebutkan untuk Menteri Agama ini nanti dari siapa saja untuk anggotanya? Untuk anggota dari Menteri Agama, ada Jeffrey Aryadi, Naning, Nugita Iga, dan juga Anang Prasetyo. Mohon maaf Pak Rio, izin menyampaikan
Jika atas nama Alia Putri dijadikan admin bagaimana nggih? Untuk share screen. Atas nama siapa, Oka? Alia Putri Nurtiana. Ya, Putri. Ayah Putri mana? Nggak ada di ruangan di sini. Ada, Pak. Nama akunnya siapa, Dek? Oh, Alia ya. Alia Putri Nurtiana. Iya, Pak Rio. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari Menteri Agama, mohon izin Bapak Ibu dosen kemahasiswaan untuk menyampaikan program kerja yang ada di Menteri Agama dari periode 2021 sampai dengan periode 2022, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Untuk program kerja dari Menteri Agama itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama ada bakti sosial, kedua ada zakat, bagi takjil dan bukber, selanjutnya ada kurban. Selanjutnya, untuk program kerja yang sudah terlaksana dari Menteri Agama, yaitu ada 2. Yang pertama, bakti sosial, yaitu bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk melakukan donor darah. Sasaran dari kegiatan ini yaitu seluruh mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Waktu pelaksanaannya sudah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari tahun 2022. Tempat pelaksanaannya yaitu di Kampus 2 Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menciptakan rasa peduli dengan sesama kepada mahasiswa. Selanjutnya, program kerja yang terlaksana yang kedua yaitu ada zakat, bagi takjil dan bukber. Dari kegiatan ini yaitu mengumpulkan zakat dari mahasiswa, kemudian mendistribusikan kepada masyarakat serta mahasiswa yang kurang mampu, dan melaksanakan bagi takjil dilanjutkan buka bersama dengan para dosen serta perwakilan mahasiswa. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat dan mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Waktu pelaksanaannya sudah dilaksanakan pada tanggal 16 April tahun 2022, bertempatkan di Kampus 1 Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan rasa saling berbagi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada program kerja yang belum terlaksana dari Menteri Agama, yaitu kegiatan kurban. Deskripsi dari kegiatan ini yaitu terdiri dari beberapa kegiatan yang terstruktur, mulai dari penyembelihan hewan kurban sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat sekitar, serta mahasiswa Stikes. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat dan mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Waktu pelaksanaannya pada bulan Juli. Untuk rencana tempat pelaksanaan yaitu pada Kampus 2 Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan rasa kepedulian, solidaritas, serta melatih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami dari Menteri Agama mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Menteri Agama atas penyampaian laporannya. Selanjutnya, presentasi materi dari Menteri Luar Negeri kepada perwakilan Menteri, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari Menteri Dalam Negeri, mohon izin menyampaikan program kerja dari Menteri Dalam Negeri yang belum terlaksana, yaitu yang pertama Keping D, lalu yang kedua yaitu UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa, dan yang ketiga yaitu Rekrutmen Pengurus BEM tahun 2022-2023. Untuk program kerja yang belum terlaksana, yang pertama yaitu Keping D. Kegiatan ini yaitu pemasangan cap atau topi bagi mahasiswa perawat putri dan pemasangan tanda pengenal mahasiswa untuk putra yang akan melaksanakan praktek di rumah sakit ataupun klinik. Sasaran kegiatan ini yaitu mahasiswa program studi D3 keperawatan dan sarjana keperawatan. Untuk waktu pelaksanaannya kondisional, tempat pelaksanaan di Aula Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Tujuan dari kegiatan ini yaitu pengambilan sumpah sebagai mahasiswa keperawatan dalam menghadapi praktek. Untuk program kerja yang kedua yaitu UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa, dengan mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu bagi para anggota UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang diikuti. Sasaran kegiatan ini yaitu seluruh UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Waktu pelaksanaan setiap bulan, tempat pelaksanaan kondisional, dan tujuan dari kegiatan ini yaitu monitoring kerja dan pelaksanaan UKM dalam menjalankan program yang ada. Untuk program kerja yang ketiga yaitu Rekrutmen Pengurus BEM tahun 2022-2023. Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain promosi organisasi, tes tulis, tes wawancara, dan screening atau penyeleksian. Sasaran kegiatan yaitu mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung yang berada di tingkat 1 dan 2. Untuk waktu pelaksanaannya di bulan Juni tahun 2022. Tempat pelaksanaan rencananya di Kampus 1 Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Untuk tujuan dari kegiatan ini yaitu menjembatani proses regenerasi kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa. Demikian program kerja dari Menteri Dalam Negeri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atas penyampaian laporannya. Selanjutnya, presentasi materi dari Menteri Luar Negeri kepada perwakilan Menteri, waktu dan tempat disilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Menteri Luar Negeri akan menyampaikan program kerja dari Menteri Luar Negeri yang sudah terlaksana atau belum terlaksana. Jadi untuk program kerja Menteri Luar Negeri yaitu webinar Expo Kampus. Program kerja terlaksana yaitu TikTok Competition, deskripsi kegiatan, mengenalkan dan promot kampus di Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung berupa pembuatan video kreatif di media sosial berupa TikTok dengan berisikan serba-serbi kampus Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Tujuan kegiatan ini yaitu memperkenalkan Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung ke semua kalangan melalui media sosial TikTok.
pelaksanaan yaitu pada tanggal 26 Januari sampai dengan 7 Februari 2022. Tempat pelaksanaan Aula Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung dan sosial media TikTok. Untuk sasaran kegiatan yaitu siswa-siswi SMA SMK sederajat. Untuk program kerja yang belum terlaksana, yaitu webinar Expo Kampus. Deskripsi kegiatan melaksanakan seminar melalui daring dengan mengundang siswa-siswi SMA SMK sederajat guna mengenalkan Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung dengan materi berisikan serba-serbi Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Tujuan kegiatan ini yaitu merealisasikan salah satu tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat dan memperkenalkan Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Waktu pelaksanaan kondisional, tempat pelaksanaan daring, Zoom meeting, sasaran kegiatan siswa-siswi SMA SMK sederajat. Jadi untuk program kerja Menteri Luar Negeri webinar Expo Kampus belum terlaksana, dikarenakan program kerja ini kami alihkan yaitu di lomba TikTok competition. Untuk tujuannya sama, yaitu memperkenalkan Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung di kalangan pelajar siswa-siswi SMA SMK sederajat. Demikian tadi adalah pemaparan program kerja dari Menteri Luar Negeri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Menteri Luar Negeri atas penyampaian laporannya. Selanjutnya, presentasi materi dari Menteri Olahraga dan Kebudayaan kepada perwakilan Menteri. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih sebelumnya. Saya sebagai perwakilan dari Menteri Olahraga dan Kebudayaan akan membacakan program kerja yang terlaksana dan tidak terlaksana. Yang pertama yaitu Classmeet. Next. Program kerja terlaksana. Next. Deskripsi kegiatan yaitu perlombaan cabang olahraga antar kelas Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Tujuan kegiatan yang pertama adalah meningkatkan rasa persaudaraan antar mahasiswa. Kedua, menyaring mahasiswa berbakat dalam dukung olahraga. Ketiga, meningkatkan eksistensi kampus. Yang keempat, yaitu meningkatkan mahasiswa untuk mengikuti UKM. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu adalah bulan Februari akhir sampai Maret awal 2022. Untuk tempat pelaksanaannya yaitu adalah GOR di Satapan dan Kampus 2 Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Yang untuk sasaran kegiatannya yaitu adalah mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada. Next. Itu adalah program kerja Menteri Olahraga dan Kebudayaan yang pelaksana. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Menteri Olahraga dan Kebudayaan atas penyampaian laporannya. Selanjutnya presentasi materi dari Menteri Pendidikan kepada perwakilan Menteri. Waktu dan tempat disilakan. Baik, saya perwakilan dari Menteri Pendidikan akan menyampaikan program kerja dari Menteri Pendidikan. Program kerja Menteri Pendidikan ada 3, yaitu pelatihan dasar kepemimpinan atau LDK, yang kedua ada seminar online, dan yang ketiga ada Stikom atau Stikes Competition. Program kerja yang terlaksana dari Menteri Pendidikan yaitu yang pertama ada latihan dasar kepemimpinan atau LDK, berupa kegiatan membentuk kepemimpinan dan kekeluargaan antar organi mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Tujuan kegiatannya sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian peserta didik, dan meningkatkan kemampuan berorganisasi.
Untuk sasaran kegiatannya tersendiri yaitu organisasi mahasiswa dari BEM dan DPM. Waktu pelaksanaan 16 sampai 30 Oktober 2021, mohon maaf ada kesalahan. Kemudian tempat pelaksanaan dibagi dua, yaitu online melalui Zoom meeting dan offline di agrobimbing. Program kerja yang kedua yaitu Stickers Competition atau STICOM, berupa perlombaan kreativitas digital antar kelas. Tujuan kegiatannya menumbuhkan bakat dan kreativitas mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Kedua, meningkatkan silaturahmi dan hubungan baik antar kelas maupun prodi, dan meningkatkan eksistensi kampus. Sasaran kegiatan sendiri yaitu seluruh mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Waktu pelaksanaan 5 Februari sampai 4 Maret 2022, bertempat di Kampus 1 Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Program kerja yang belum terlaksana dari Menteri Pendidikan yaitu ada seminar online atau webinar, merupakan seminar ilmiah mengenai kesehatan. Tujuan kegiatannya yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan serta pemahaman, dua, memahami akan bahaya dampak limbah medis jika tidak ditangani dengan baik, dan yang ketiga, meningkatkan eksistensi kampus. Sasaran kegiatan tersendiri mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung, mahasiswa eksternal, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum. Rencana pelaksanaan sekitar Mei 2022, tepat pelaksanaan di Aula Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Untuk seminar online sendiri belum dapat terlaksana karena mengingat bertepatan dengan padatnya jadwal akademik yang sedang berjalan di Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung, seperti dari praktek, kemudian penelitian, dan juga pengurusan skripsi dan KTI. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Menteri Pendidikan atas penyampaian laporannya. Selanjutnya presentasi materi dari Menteri PSDM kepada perwakilan Menteri. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izinkan saya sebagai perwakilan dari Menteri PSDM akan menyampaikan prokja yang sudah terlaksana. Lanjut. Prokja dari Menteri PSDM yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Program kerja ini alhamdulillah sudah terlaksana. Baik, Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM ini deskripsi kegiatan perlombaan karya ilmiah antar kelas. Tujuan dari kegiatan ini menjadikan kegiatan PKM sebagai media untuk menyalurkan ide atau inovasi, untuk menciptakan penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat, dan mengembangkan kreativitas mahasiswa sehingga mampu bersaing secara nasional. Waktu pelaksanaan Februari akhir sampai Maret awal 2022. Tempat pelaksanaan di Kampus 1 Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung, dan untuk sasarannya mahasiswa Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Baik, itu tadi prokja dari Menteri PSDM yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Penyampaian laporannya, dan juga kepada semua menteri atas penyampaian laporan prokja kerja dari setiap menterinya. Selanjutnya kita memasuki acara kelima, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada setiap menteri. Bisa dari DPM dulu deh. Pertanyaan atau sanggahan bisa dari DPM selaku perwakilan mahasiswa. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan, silakan DPM.
Dari DPM tidak ada sanggahan atau klarifikasi? Permisi. Oh iya. Dia silakan dipandu. Permisi, izin moderator. Iya, dipersilakan untuk langsung memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Sebelumnya permisi Bapak, permisi teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Saya Diah Wirina Saputri, saya dari DPM. Izin untuk menanyakan mengenai Capping Day. Untuk periode yang selanjutnya, apakah Capping Day ini tetap akan dilaksanakan sebagaimana mestinya, ataukah dihapus atau dialihkan menjadi kegiatan yang lain? Terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaannya bisa diulang sekali lagi. Baik. Untuk Capping Day, pada periode yang akan datang, apakah akan dilaksanakan sebagaimana mestinya, ataukah akan dihapus atau dialihkan menjadi kegiatan yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada Menteri Dalam Negeri. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi untuk Capping Day untuk tahun ke depan akan tetap diadakan. Kemarin tidak diadakan karena masih pandemi, dan untuk tahun selanjutnya kan pandemi sudah berakhir, jadi kita adakan Capping Day. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan dari Menteri Dalam Negeri untuk jawaban pertanyaannya. Mungkin dari penanya apakah ada tanggapan lagi? Atau mungkin ada... Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan lagi, dipersilakan kepada hadirin untuk memberikan pertanyaan. Kalau sudah cukup, nanti bisa dari bidang kemahasiswaan ya, Saudara Diah. Mungkin dari Pak Pur dulu ada tambahan atau bagaimana, nanti silakan diatur. Coba diberi kesempatan untuk yang lain, Mas. Bapak Rio. Iya, Pak Pur. Kesempatan untuk penanya yang lain, mungkin. Kalau nanti sudah tidak ada, bisa ke kemahasiswaan, Pak Pur. Oke. Sepertinya sudah cukup, dia. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Jika dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya
alihkan untuk pertanyaannya kepada bagian kemahasiswaan. Jika ada pertanyaan kepada setiap waktu dan tempat dipersilakan. Pak Purumian, mungkin monggo Pak. Ya, ya Pak Rio, terima kasih. Terima kasih kepada saudara moderator, terima kasih kepada Mas Rio. Untuk yang pertama tadi saya sempat mencatat beberapa ya, mungkin nanti bisa dikondisikan kembali oleh BEM, baik DPM atau BEM. Jadi untuk kurban, karena kurban ini kan memang seperti tahun yang lalu ya, jadi memang belum terlaksana karena memang belum waktunya. Terus kemudian untuk UKM, nah ini untuk UKM ini kemarin sudah disetorkan ke saya untuk susunan panitia ya, susunan panitia. Jadi untuk SK-nya kemarin sudah beberapa saya kerjakan karena ada beberapa kegiatan yang di kampus memang itu belum sempat saya lanjutkan kembali. Jadi sementara UKM itu untuk susunan panitia baik ketua, kemudian wakil, bendahara, sekretaris kemarin sudah disetorkan saya dari Mas Ayong. Terus kemudian untuk rekrutmen BEM kemarin juga tadi atau kemarin ya sudah berkonsultasi ke bagian kemahasiswaan. Ya, jadi silakan dilaksanakan karena beberapa hal ini kan sudah mau masa bakti, jadi segera untuk dilakukan rekrutmen terkait BEM ataupun DPM. Terus kemudian untuk Expo Kampus ini karena kemarin kami ya ataupun dari tim kemahasiswaan juga sudah berkoordinasi dengan tim ya, mungkin untuk kedepannya nanti bisa kita laksanakan kembali ya untuk Expo Kampus. Kemudian untuk Capping Day yang tadi ditanyakan oleh Mbak Diah Merina ya, jadi untuk Capping Day ini memang setiap tahun kita adakan untuk pemasangan cap, tapi karena memang kondisinya pandemi, jadi kita belum bisa melaksanakan. Mungkin untuk yang tahun besok ataupun yang akan berangkat praktek pertama itu nanti akan coba kita koordinasikan kembali ke Bu Suci dan tim. Jadi nanti biar nanti Bu Suci akan menyampaikan kepada Pak Ketua dan seluruh pimpinan untuk pelaksanaan Capping Day. Jadi tetap akan dilaksanakan untuk Capping Day, tapi karena kondisi yang pandemi maka tidak bisa dilaksanakan. Ya, mungkin itu kemarin juga ada beberapa yang sudah terlaksana, baik itu Disnatalis ya, yang beberapa kegiatan termasuk PKM, terus kemudian untuk ini yang kemarin ada apa namanya Pilmapres ya, jadi Pilmapres itu nanti coba kemarin yang sudah diberi amanat segera dilaksanakan ya untuk BEM yang kemarin sudah diamanatkan untuk mengikuti Pilmapres segera disusun untuk kegiatannya apa, terus kemudian produk-produknya ataupun jenisnya apa, nanti biar segera kita bisa untuk di-upload ya ke Kemenristek ya. Mungkin itu Pak Rio, monggo kalau ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Purnomo. Saya bisa langsung menambahkan. Ya, saya langsung tambahkan atau bagaimana ini? Iya Pak, bisa langsung memberikan masukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat teman-teman semuanya sudah bisa melaksanakan monitoring evaluasi yang ini merupakan suatu kebiasaan baru saya harapkan nanti ke depan ya, karena dengan Monef ini kita jadi tahu
perkembangannya sampai sejauh mana dan kendala-kendala apa yang dialami. Saya rasa pandemi saat ini masih menjadi alasan dasar ya dari semua persoalan yang ada. Tapi kita harus mulai melepaskan diri dari sana dan kita harus membuka pola pikir baru. Kita harus melihat potensi dan peluang baru, kita harus bisa melihat tantangan dan kita harus bisa menjawabnya. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya memberikan masukan per detail per bagian, mohon saudara-saudara semua memperhatikan dan nantinya saya harapkan semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Saya akan melakukan share screen untuk posisi kita secara nasional itu di mana sih? Posisi kita itu artinya posisi Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung dibandingkan PTN dan PTS yang ada di Indonesia. Nah, baik, saya akan coba share screen dulu. Saudara-saudara sekalian, sudah tayang di screen kalian? Sudah, Pak. Baik. Ini merupakan posisi pemeringkatan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama, pemeringkatan itu diukur dari segi kualitas SDM. Kualitas SDM itu ya jumlah dosennya, pendidikan dosennya, tenaga kependidikannya, kemudian kualitas manajemen tata kelola pendidikan tinggi, tata kelola kampusnya, kemudian yang berikutnya adalah kualitas kegiatan mahasiswa. Ini loh yang ingin saya sampaikan. Dan kenapa sih selalu kita dorong untuk ayo berkarya di level nasional? Kita berkarya di level Jawa Timur setidaknya. Karena apa yang kita lakukan nanti kita dapat memberikan kontribusi secara nyata, kontribusi aktif, ya. Kemudian sumbangsih kita itu secara real nanti akan diukur karena apa? Kualitas kegiatan kemahasiswaan atau kualitas kegiatan mahasiswa ini menjadi salah satu komponen ukur penilaian dari pendidikan tinggi, perguruan tinggi, ya. Nah, kemudian ada kualitas penelitian publikasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Dan istimewanya apa? Istimewanya adalah bidang kemahasiswaan, saudara-saudara semua sebagai mahasiswa, itu memiliki ruang khusus yang nanti akan diukur secara khusus. Nah, ini mohon diperhatikan. Jadi peran saudara, apa yang saudara lakukan itu akan sangat berarti. Sehingga kami tidak mau apa yang saudara lakukan itu ngalor ngidul, tidak jelas, tanpa tujuan. Nah, kita semua harus visi. Arah mana yang ingin kita capai, kontribusi apa yang ingin kita berikan, itu harus terukur. Kalau kita sudah pada level saat ini, maka kita konteksnya kita harus berbicara tentang bagaimana peluang kita untuk bersaing di kancah nasional dan internasional. Ya, bukan lagi kita bersaing dengan teman dalam internal kampus, itu sudah lewat. Masa kita adalah kita berprestasi di level nasional, regional, dan internasional. Itu bukan sesuatu hal yang naif, tapi itu adalah sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Dan perjuangan itu tidak mungkin akan langsung menghasilkan sesuatu, tapi prosesnya harus kita ikuti. Nah, sekarang akan saya tunjukkan, Pak, posisinya Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung gimana? Ini dia posisi kita. Ada di ranking 1400 berapa ini? 83. 1483. 1483 di kancah nasional. Nilai bidang kemahasiswaannya berapa? 0. Kualitas kegiatan mahasiswa 0,0. Nih. Pak, kenapa bisa 0 padahal kami berkegiatan? Karena kegiatan kita belum pernah ada yang bisa menembus penghargaan di kancah nasional. Ya. Ayo kita dorong, kita semangat, kita tata kembali, kita rencanakan, kita programkan. Apa yang tidak kita miliki? SDM-nya ada, anggarannya ada. Yang belum ada adalah komitmen untuk kita bersama-sama. Nah, ini adalah tolak ukur nyata, real. Dan ini diukur oleh semuanya. Bukan saudara sendiri yang mengukur, bukan kami yang mengukur, tapi ini adalah diukur bersama-sama. Bagaimana peran kita, sumbangsih kita,
dalam mengembangkan perguruan tinggi dan membawa alma mater kita itu berprestasi di kancah nasional dan internasional. Ingat, semua penilaian yang dapat masuk dalam komponen ukur ini adalah prestasi di kancah minimal regional Jawa Timur, nasional, dan internasional. Jadi bebannya bukan lagi ngurusi internal, tidak. Ini adalah real, ini harus kita perjuangkan, ini harus kita kejar. Kalau kita tidak merubah, maka jangan berharap kita bisa berprestasi dan diperhitungkan di level yang lebih tinggi. Yang pertama itu pengantar saya. Berikutnya yang kedua. Saudara-saudara sekalian, kegiatan kemahasiswaan itu disusun untuk membentuk karakter, kepribadian, mental, tanggung jawab, keberanian, kemampuan manajemen saudara semuanya. Saudara-saudara semuanya bersyukur berada di dalam organisasi kemahasiswaan, baik itu BEM, UKFM maupun DPM. Karena apa? Di dalamnya itu kita belajar tentang manajemen waktu, manajemen konflik, manajemen sumber daya manusia, peluang, tantangan, ancaman, semua ada di sana. Dan saudara-saudara sekalian, tantangan ini semakin hari semakin berat. Oleh karena itu, ke depan kita harus memperbaiki pola kita, pola organisasi kita semuanya. Kemudian kita harus berpikir tentang sesuatu hal yang besar. Karena dengan berpikir sesuatu hal yang besar itu, setidaknya nanti akan membuka peluang untuk menghasilkan sesuatu hal yang besar pula. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak semuanya, mari kita samakan untuk kita memiliki arah jalan yang sama, cara pikir yang sama, dan cara menilai yang sama. Ojo sampai kita melihatnya ngalor, sampai ngeliatin dul. Satu arahnya ke barat, satu arahnya ke timur. Nanti kita tidak akan sejalan. Jadi perlunya Monef ini adalah kita penyamaan persepsinya, kita penyamaan visinya, dan kita pantau proses perjalanannya. Apakah sesuai dengan seharusnya, atau ada yang melenceng, atau ada yang berbelok, maka kita luruskan. Berikutnya yang kedua, saya mulai masuk ke sistem. Saudara-saudara sekalian, apa yang saudara susun dalam program kerja, itu tentunya semuanya dilandasi dengan dasar yang kuat. Contoh, tadi ada bakti sosial, merupakan pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Nah, Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya adalah pengabdian masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau dikatakan itu sebagai aplikasi dari Tridharma, maka komponen administratif dari Tridharma itu juga harus dilengkapi. Proposalnya, laporan kegiatannya, logbooknya, kemudian LPJ-nya harus dilengkapi. Tertib administrasi itu adalah kunci pertama yang harus kalian lakukan. Kami dari bidang kemahasiswaan sudah mengupayakan bagaimana ketersediaan dana itu cukup untuk kegiatan kalian. Dan itu saya rasa kami harapkan nanti bisa melatih saudara untuk semakin bersungguh-sungguh, semakin berkomitmen, semakin kompak tentunya satu sama lain. Itu harapan-harapan kami. Contoh Capping Day yang berikutnya. Capping Day itu merupakan bukan hanya sebuah seremonial pemasangan topi atau cap, itu bukan. Capping Day itu memiliki makna yang lebih jauh, yaitu bagaimana kita menyiapkan mahasiswa yang akan masuk ke lahan praktik agar mahasiswa itu nanti dapat menjalankan praktik dengan baik, tidak ada pelanggaran etik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran selain etika, tentunya pelanggaran peraturan. Mereka dapat menjaga nama baik alma mater, mereka bisa menjunjung tinggi nama alma mater sesuai janji mahasiswa. Itu adalah substansi dari Capping Day. Dengan apa? Mengenalkan kepada mahasiswa tentang spirit-spirit dasar keperawatan khususnya. Ya. Seorang perawat itu dia harus cinta kasih, penuh kasih sayang, mereka harus melayani dengan baik, mereka harus memberikan penghormatan tanpa membeda-bedakan. Itu dikenalkan saat Capping Day. Ya, jadi saya harapkan semuanya memahami. Ketika semuanya paham dasar filosofi atau hal-hal yang mendasari, maka itu akan lebih mudah untuk kita dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah perihal, saya yang tertarik pada kesempatan Monef ini adalah punyanya program Expo Perguruan Tinggi secara daring. Tadi Putri Menteri apa?
Menteri Luar Negeri, Pak Rio. Menteri Luar Negeri. Justru kita harus bisa mengenali kegiatan mana yang sangat urgent. Nah, Expo perguruan tinggi, kalau dulu kan kita laksanakan secara luring ya, di GOR itu ya. Dan perlu saya sampaikan juga kepada mahasiswa-mahasiswi semuanya, saudara-saudara punya tanggung jawab untuk ikut mempromosikan perguruan tinggi. Kita semuanya, seluruh warga kampus, dosen, karyawan, mahasiswa, pekarya, tenaga keamanan, kebersihan, semuanya punya tanggung jawab yang sama untuk turut serta mensosialisasikan perguruan tinggi. Kalau dulu Expo perguruan tinggi itu kan dilakukan di GOR, ya, dengan melibatkan semua SMA. Terus di sini Menteri Luar Negeri sudah menjadwalkan Expo perguruan tinggi secara daring, tapi belum terlaksana karena kegiatannya dialihkan kepada lomba TikTok yang di dalamnya memuat konten tentang sosialisasi perguruan tinggi. Yang ingin saya tanyakan, Bu, dengan TikTok itu seberapa besar kontribusinya terhadap penerimaan mahasiswa baru yang ada saat ini? Karena di data saya itu paling besar penerimaan mahasiswa baru itu masih dari media sosial, dari Instagram. Nah, Menteri Dalam Negeri atau Luar Negeri nih? Luar Negeri ya? Menteri Luar Negeri, Pak Rio. Evaluasinya bagaimana, Bu? Mohon izin menjawab, Pak. Jadi terkait dengan daya serap pelajar yang masuk ke Situs Utama Abdi Usada Tulungagung melalui TikTok, saya rasa itu juga hampir sama seperti Instagram, Pak. Dikarenakan zaman sekarang orang-orang yang mengakses video TikTok itu juga banyak. Jadi mungkin juga menjadi daya tarik tersendiri bahwasanya Situs Utama Abdi Usada Tulungagung ini juga mempromosikan kampus melalui media TikTok tersebut, Pak. Nah, misalkan sekarang kami tanya begini, Bu. Program yang awalnya itu sudah ada, Expo perguruan tinggi secara daring, itu kan dilebur menjadi lomba TikTok. Misalkan itu dipertahankan bisa enggak? Karena rasanya saya sendiri sebagai sekretaris penerimaan mahasiswa baru merasa kita perlu upaya yang lebih effort yang lebih besar lagi untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam penerimaan mahasiswa baru ini. Pertanyaanku untuk Putri dan segenap tim dari Kementerian Luar Negeri, bisa enggak Expo perguruan tinggi itu tetap kita laksanakan secara daring untuk saat ini? Untuk tahun ini maksud saya, bukan untuk tahun depan, untuk saat ini. Jadi kita menyelenggarakan Expo, pesertanya adalah siswa-siswi SMK kelas 12. Nah, tantangan kita adalah bagaimana bisa menarik mahasiswa kelas 12 untuk mengikuti Expo kita. Tantangannya itu kan, kira-kira caranya piye? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Salah satunya adalah dengan adanya door prize. Nah, adanya door prize itu tentunya kaitannya dengan anggaran. Tapi kami harapkan mereka dapat bergabung itu karena ketertarikannya terhadap Stikes, bukan karena door prize-nya. Meskipun door prize kita akui itu juga memberikan daya tarik tersendiri. Ya, misalkan door prize-nya apa yang dibutuhkan untuk anak-anak saat ini. Misalkan mereka butuh alat belajar. Alat belajar itu terwakili dengan misalkan perangkat seluler, dengan handphone dan yang lainnya. Nah, saat ini kami dari bidang kemahasiswaan serta penerimaan mahasiswa baru, panitia penerimaan mahasiswa baru, kami mengharapkan ide-ide gagasan dari saudara-saudara sekalian. Tadi saya melihat presentasi dari Menteri Luar Negeri untuk Expo perguruan tinggi secara daring. Itu rasanya masih ada ruang dan kesempatan untuk kita dapat mengoptimalkan. Kira-kira bisa enggak, Put, itu tetap dilaksanakan dalam waktu dekat? Izin menjawab, Pak Rio. Terkait dengan hal tersebut, sepertinya bisa dilaksanakan, tetapi kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa juga meminta bantuan kepada kemahasiswaan untuk membantu terselenggaranya acara tersebut, Pak. Dikarenakan untuk waktu-waktu yang seperti ini, itu kan kita juga membutuhkan waktu yang cukup matang untuk mempersiapkan hal tersebut, Pak. Jadi mungkin insya Allah bisa kami laksanakan jika kami mendapat bantuan dari tim kemahasiswaan. Oke, bantuan yang diharapkan seperti apa, Put? Realnya? Realnya apa? Iya, Pak. Jadi seperti kan
di dalam acara tersebut juga ada materi-materi yang disampaikan terkait dengan kampus Tika Utama Abdi Sada Tulungagung ya Pak. Jadi kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa meminta bantuan dari kemahasiswaan juga untuk dapat mengisi materi dan juga membantu sedikit persiapan dari kami Pak, seperti sarana prasarana dan fasilitas untuk menunjang acara tersebut. Oke, sekarang kita tawarkan, Bud. Kita dari bidang kemahasiswaan akan menawarkan, dan ini nanti keputusannya akan kita bicarakan dengan Ibu Wakil Ketua 3 ya. Kalau kalian butuhnya bantuan itu, kami mungkin akan bisa membantu satu. Narasumber yang akan menyampaikan saat Expo Perguruan Tinggi itu nanti ada dari dosen, ya. Dosen dan tentunya tetap ada perwakilan dari mahasiswa. Jadi kita kemas seperti seminar itu. Berikutnya yang kedua, sumber daya yang lain adalah sumber daya teknologi. Nanti untuk Stikes TV akan menjadi tanggung jawab kami untuk terlibat di dalamnya. Terus berikutnya adalah tentang sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran akan coba kami alokasikan. Andai kata itu belum masuk RAB kalian, mungkin ini akan bisa masuk RAB khusus karena kondisi-kondisi yang mendesak. Jadi untuk mahasiswa dari BEM nanti bisa membantu untuk penyiapan teknisnya, mulai dari proposalnya, untuk pengajuan dananya, kemudian dipercepat dengan surat. Nah, yang paling penting di sini kuncinya kan piye carane ngundang siswa-siswi SMK kelas 2 SMA SMK kelas 12 itu bisa bergabung di dalam Expo Perguruan Tinggi kita. Mungkin flyernya menarik, ada door prize dan lain-lain. Itu kalau kita bicarakan di hari Jumat nanti bisa enggak? Kementerian Luar Negeri dan bidang kemahasiswaan. Ini hajat kita bersama. Iya baik Pak, nanti coba kami dari Menteri Luar Negeri juga Badan Eksekutif Mahasiswa yang lainnya untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait hal tersebut ya Pak. Oke, kami tunggu jawabannya sebelum Jumat. Nanti kalau bisa Jumat langsung kita agendakan ya. Iya baik Pak Rio. Nah, jadi PR-nya nanti yang dari kalian mungkin menyiapkan kontak-kontak guru BP SMA SMK se-Kabupaten Tulungagung khususnya. Caranya piye? Mereka yang sekarang duduk di semester 2, semester 4, semester 6 itu kita gali semuanya. Mereka asalnya dari SMA mana saja. Jadi nanti kita minta kontak BP-nya, kita minta bantuan BP. Teknisnya seperti itu. Itu kontak-kontaknya ada di saya nanti. Kami bantu. Silakan didiskusikan setelah ini nanti diputuskan. Kalau oke, hari Jumat kita ketemu. Kita duduk bersama dengan Ibu Wakatiga. Baik, selanjutnya untuk kementerian-kementerian yang lain yang sifatnya mendesak sesaat lagi ini masuk Hari Raya Idul Adha, Kementerian Agama pasti akan segera direpotkan. Tolong membuat satu perencanaan dan nanti keputusannya kami harapkan semuanya dapat diambil secara bijak dan orientasinya adalah untuk kepentingan bersama dalam menyediakan media belajar bagi mahasiswa. Dan setelah ini Monef di pertengahan kepengurusan ini saya harapkan setelahnya nanti kita dapat open mind, kita dapat membuka pikiran kita dapat merefresh kembali apa yang menjadi tujuan berorganisasi kita, dan ketika nanti katakanlah program ini belum berjalan di periode ini, kami harapkan kalian bisa mewariskan sesuatu hal yang baik kepada generasi penerus kalian. Sesuatu hal yang dapat diwariskan itu salah satunya yang paling penting di dalam organisasi adalah cara pikir dan cara pandang. Jadi tolong diajarkan kepada mereka penerus kalian cara berpikir, cara memandang sesuatu, dan cara menyikapi sesuatu secara bijak. Baik, saya rasa itu tambahan dari saya. Mohon semuanya ini menjadi catatan dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mengupayakan untuk kebaikan semuanya. Terima kasih dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rio Adi Irwansyah. Semoga terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Semoga bisa diaplikasikan dengan baik dan meningkatkan pencapaian dari setiap Pokja Menteri Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Utama Abdi Sada Tulungagung. Untuk selanjutnya memasuki sesi doa kepada Saudara Jeffrey Aryadi. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita berdoa bersama-sama menundukkan kepala agar kegiatan hari ini diberkahi dan bermanfaat bagi semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abiduka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim, panjangkanlah acara pada malam hari ini. Semoga acara kami menjadi acara yang bermanfaat dan berkah bagi semua ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampuni dosa kami, guru-guru kami, ibu bapak kami dan semua pendahulu kami. Allahumma salamatan fitini wa afiatan bil jasadi wa syaratan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudara Jeffrey Ayadi atas penyampaian doanya. Untuk sesi selanjutnya yaitu penutupan, alhamdulillah serangkaian acara hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Marilah kita tutup acara monitoring evaluasi program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Sukama Abdi Wisada Tulungagung tahun 2021-2022 ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga DPM, ada absensi di kolom komentar sebelum lift bisa diisi terlebih dahulu. Oke, kita foto bersama dulu ya. Dari lembar 1 dulu. Oke, saya hitung 1, 2. Ya, tahan. 1, 2, 3. Oke, bentar. Kemudian saya ke lembar kedua. Lembar kedua. Oke, kamera 1. Nurkofifah Yulia tetap offline ini ya. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Oke, cukup.